Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu dan bapak sekalian, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Pada pelajaran tauhid yang sebelumnya, bulan yang lalu itu kita bahas mengenai man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Orang yang ingkar kepada asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan bahasa lain yang dibahas pada bulan yang lalu itu adalah masalah asma dan sifatnya Allah. Waktu itu yang ditekankan adalah pengertian bahwa pertama, asma'nya Allah, nama, sifat dan perbuatan itu sama. A'lam wa awsaf wal a'mal. Nama, sifat dan perbuatan Allah itu sama. Yang kedua, asma Allah itu laisat maksurah bi adadin muayyanin. Tidak terbatas pada bilangan tertentu. Oh, kalau begitu asma Allah itu jumlahnya banyak. Jawabannya iya. Mengapa? Untuk memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Orang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, orang itu selamat. Menurut iman kita yang memberikan keselamatan itu adalah Allah. Assalam. Orang mungkin dari sakit menjadi sehat itu bukan Pak Dokter yang mensehatkan, tapi Allah lah yang mensehatkan. Asy-Syafi, yang memberikan sehat itu adalah Allah. Kita setiap hari masih bisa menikmati karena kita ini sehat dan menikmati makanan dan minuman. Maka yang memberikan rezeki itu Allah Ar-Razzaq dan seterusnya dan seterusnya. Lalu saya hubungkan dengan yang sekarang ini. Oh Pak Ustadz, kalau semuanya itu dari Allah termasuk rezeki, tidak boleh kemudian rezekinya Allah itu dinisbatkan kepada si A, si B, benda, barang dan sebagainya. Iya, saya ulangi, ini yang penting. Oh kalau kaitannya dengan rezeki itu kemudian sumbernya dari Allah, orang tidak boleh menisbatkan rezekinya seseorang itu karena faktor A, faktor B, faktor C. Nanti dibahas itu ya, supaya nggak salah paham. Jawabannya iya. Nah itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, para jamaah, kalau bisa mengikuti bisa dibuka surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Nanti merujuknya ke situ. Jadi karena ini sumbernya semuanya dari Allah, maka kita harus kembalikan segala sesuatunya itu adalah bersumber dari sana. Orang masih bisa mengangkat benda dan barang itu kekuatan dari Allah. Orang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, zahirnya itu selamat, yang memberi selamat itu adalah Allah dan seterusnya dan seterusnya. Cuman, nah kapan hari sudah saya sebutkan, kadang-kadang orang ini keceplosan, Pak. Keceplosan gimana? Dinisbatkan seolah-olah selamatnya itu karena drivernya. Loh, sampean kok cepat itu, jalannya kan berliku-liku, naik turun berbelok-belok, kok sampai di sini cepat. Oh, drivernya hebat Pak. Nah, begitu kan.
Tetapi secara qadari orang boleh memilih driver yang sudah cukup oke. Boleh. Orang sakit secara qadari berobat boleh. Tapi begitu sehat ya, ditanya orang misalkan, loh Anda katanya sakit kok cepat sehatnya? Oh dokternya hebat Pak makanya. Nah begitu, itu salahnya di situ. Faktor aspek syar'inya ini enggak dipakai itu loh. Maka di sini ada bab yang menjelaskan, perhatikan judulnya. Ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya. Itu bukan karangan saya. Bukan karangannya ulama Quran. Nah, orang yang sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah jangan seperti ini gitu. Gimana jangan seperti ini? Yungkiruna ya'rifuna nikmatallah, itu mengerti dari Allah itu nikmatnya, tapi diingkari. Bagaimana bentuk orang itu disebut mengingkari nikmatnya Allah? Ada keterangan di kitab ini. Jangan nuding-nuding orang lain seolah-olah si Anda, boleh jadi kita sendiri. Salah ucap, apalagi sampai diyakini, tambah keliru. Nah ayat ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha, mereka mengerti nikmat itu dari Allah tapi diingkari, wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka itu kafir. Disebut kafir di sini, Pak. Itu maknanya mengingkari nikmat Allah itu tadi. Itu ada di surat An-Nahl ayat 83. Jadi saya mulai dari An-Nahl, tapi saya tidak menerangkan detail An-Nahl 83. Jadi An-Nahl 83 menerangkan orang itu mengerti nikmat dari Allah lalu diingkari. Makanya tadi saya mulai dari membahas Asmaul Husna sepintas. Karena bulan yang lalu sudah dibahas mengenai Asmaul Husna. Nah, sekarang pembahasannya. Bagaimana orang disebut mengingkari nikmat Allah itu tadi? Lalu panjenengan tadi saya suruh buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Qala Mujahid. Nah ini seorang ahli tafsir memberikan keterangan berkaitan dengan orang yang mengingkari nikmat Allah itu. Apa kata Mujahid? Nah ini ya. Qala Mujahid maknahu huwa qaulur rajuli. Itu omongannya orang itu loh Mas. Omongan yang bagaimana orang itu bisa disebut mengingkari nikmat Allah? Perhatikan Pak, tidak sependapat tidak apa-apa, tapi ini ada rujukannya. Bahkan mungkin kita sering ngomong seperti begini, tapi tidak dianggap ini sebagai mengingkari nikmat Allah karena kita tidak membaca pendapatnya Imam Mujahid ini, seorang ahli tafsir mufassir. Apa omongannya? Orang itu yang disebut mengingkari nikmat Allah. Huwa qaulur rajuli hadza mali warathuhu an abai. Ini harta benda saya. Dari mana Mas? Warisannya bapak saya. Nah sekarang saya tanya yang hadir ini. Ada enggak orang ngomong begitu? Orang punya mobil, punya rumah, punya sawah, ya punya toko, punya ini. Ini dari mana sampean enggak punya ini? Oh ini warisannya bapak saya Pak. Ada orang ngomong gitu? Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Apa luar dalam? Luar dalam. Gimana keterangannya? Kalau orang itu ngomong gitu, ini warisannya bapak saya. Kalau Allah itu tanya, terus bapakmu dari mana Mas? Nah, jangan dijawab dari bapaknya lagi. Nah, enggak. Iya kalau dari warisannya dari bapaknya lagi. Loh, lafal begitu aja kalau tidak diteropong dari akidah tauhid seolah-olah enggak ada apa-apa, biasa, normal. Umpamanya ini warisan nih Pak, memangnya iya, tapi jangan begitu menurut ini. Coba saya selipkan sedikit ya. Ada enggak orang namanya Abdurrahim?
Ada. Ini tak kasih perbandingan. Abdurrahim. Apa bahasa Indonesianya Abdurrahim itu? Hambanya Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Diberi nama Ar-Rahim saja, tidak boleh, itu nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah. Kita itu loh sudah sering ngaji kok baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada Rahman Rahim. Dan itu sering dibaca orang puluhan kali. Nah, ketika ada orang diberi, siapa jenenge orang ini? Abdurrahman. Tapi di masyarakat manggilnya tidak Abdurrahman. Siapa? Rahman. Rahman itu siapa? Allah. Lah ini orang ini Abdurrahman. Tapi dipanggil apa? Rahman. Ini contoh. Saya tidak mengatakan orang yang memanggil Rahman atau Ar-Rahim, Abdul Khalik panggil Khalik, itu orang musyrik. Enggak. Tapi dia salah di dalam melafalkan itu tadi. Dalam melafalkan memanggil itu enggak betul. Mestinya dipanggil apa? Abdurrahman. Dimulai dari kita sendiri, nulis di HP Abdurrahman, Abdul Karim, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, tulis lengkap ABD atau Abdul. Itu untuk mendidik diri kita sendiri. Tak dulu tak tulis Abdurrahman, enggak. Kalau Rahman tak saya khawatir itu nama Allah tak tulis. Gitu. Nanti kita ketemu bab 50. Tapi sekarang ini bab 41 Mas Ian. Saya balik ke sini. Itu perbandingan ya. Kata Mujahid tadi, orang mengatakan hadza mali warathuhu an abai. Ini harta benda saya, Pak. Tekon di Mas, warisannya Bapak. Terus bapakmu tekon di? Dari bapaknya Bapak. Oleh karena itu bacalah surat Al-Ahqaf ayat 15. Supaya di dalam melafalkan tadi kita tidak tergolong naudzubillah orang yang mengingkari nikmat Allah. Lu ngomong begitu dianggap ya'rifuna nikmat Allah, mengerti itu nikmat dari Allah, tsumma yungkirunaha, lalu diingkari. Wa aktsaruhumul kafirun. Nah, sekarang silakan dibuka surat apa tadi? Al-Ahqaf ayat berapa? 15. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang ke-46 ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan manusia itu sudah akan berbuat baik kepada orang tuanya. Normal, biasa itu ya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan. Ibunya yang telah mengandung dengan susah payah melahirkan juga dengan susah payah. Tanpa diterangkan orang sudah mengerti secara manusiawi bahwa ibunya itu pada waktu hamil dan melahirkan itu sangat berat sekali ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahron. Proses mulai mengandung sampai melahirkan sampai menyapai bayi itu menurut ayat ini 30 syahron. 30 halo? 30 hari, 30 bulan. Kok 30 bulan Pak Ustadz? Di dalam kandungan 9 bulan, berarti setelah lahir menurut versi ayat ini itu diberi ASI selama berapa? Tinggal berapa? 21 bulan. Tapi di ayat yang lain disebutkan haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. 2 tahun berturut-turut berarti 2 tahun. Nah, ini coba ini belum sampai pada judul ini ya. Ini dari mana Nabi Muhammad punya konsep kayak begitu itu? Makanya saya pernah ngomong Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Quran itu bisa dikembangkan teori ilmu pengetahuan. Ya begini. Ya. Nah, begitu ya.
Kemudian ya, hatta idza balagha asyudda wa balagha 40 sanatan, ketika anak itu sudah dewasa, sampai usianya berapa Mas? 40 tahun. Coba perhatikan doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Sampai di situ dulu. Ya Rabb, ya Allah, ya. Berikanlah aku nikmat agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang Engkau berikan kepada. Nah, itu maksud saya. Ya Allah, ya Rabb, berikan aku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang Engkau berikan kepada orang tuaku. Aku dapat warisan ini ya Allah, dapat warisan ini karena orang tuaku Engkau beri apa? Nah, di situ maksudnya. Lah kalau orang tuanya enggak diberi sama Allah, apa bisa dapat warisan anaknya? Enggak. Ada mobil, ada rumah, mungkin ada kapal, ada perusahaan, ada ini didom, orang tuanya meninggal. Menurut hukum syariat. Ya, pembagiannya ada yang kena kakaknya, ada adiknya, ada ininya. Nah, lalu bagaimana supaya tidak menyalahi seperti apa yang disebutkan oleh Mujahid tadi? Sampean kok punya mobil, kok punya rumah. Wes, alhamdulillah, bapak saya dulu diberi nikmat sama Allah rezeki. Terus bapak saya sudah wafat, meninggal, diwaris, ini kena saya. Tapi ngomong gitu itu kan kesuwen. Ya toh? Paling enak ngomong apa? Iki warisane bapak. Terus bapakmu tuh kondi Mas. Loh, gitu kan gitu tadi. Maka panduannya pakai surat Al-Ahqaf itu tadi. Masya Allah, itu kalau kita tidak buka ayat, tidak buka Quran, tidak buka hadis, tidak buka pendapatnya ulama, tidak buka kitab, tidak ngerti Pak. Makanya sering saya sebutkan orang Islam itu, panjenengan dan saya, tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Lah kalau membiarkan tidak tahu agamanya, caranya mengamalkan agama bagaimana? Ngawur, wong tidak ngerti. Diberi ilmu, diberi rezeki, diberi kesehatan sama Allah, hidup di dunia sampai 40, 50, 60, 70 tahun. Enggak pernah dipakai taklim, pengajian blas. Enggak kepengin tahu agamanya. Padahal dalam kitab Salasatul Usul diterangkan orang itu Pak, nah ini hampir tiap ngaji saya sebutkan, wajib mengetahui tentang 3 perkara. Ya, malah 4 itu ya. Bahasanya begini, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wahai saudaraku umat Islam, ketahuilah semoga Anda diberi rahmat sama Allah. Wajib bagi kalian itu mengetahui tentang 4 hal dan mengamalkannya. Apa itu? Pertama, al-ilmu. Ilmu tentang apa? Ini 3. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu tentang apa? Mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya, mengerti tentang agamanya, mengerti bil adillah, pakai dalil. Mengapa kok begitu? Nah, sebelum saya lanjutkan 2, 3, tapi ini enggak terlalu urgen diterangkan sekarang. Saya ambil yang 1 dari 4 tadi. Yang 1 tadi isinya 3 ini. Ma'rifatullah, saya ulangi lagi, ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti Nabi, mengerti tentang agama Islam pakai dalil. Mengapa kok itu? Siapa saja ketika mati ditanya tentang 3 hal ini dalam iman kita. Itu kan pelajaran mulai dari kecil. Siapa Tuhanmu? Terus siapa nabimu? Terus apa agamamu? Sudah tahu jawabannya? Dihafalkan aja. Oh, ini bukan hafal-hafalan. Begitu panjenengan dan saya itu mengerti tentang Allah dengan pakai dalil,
lalu mengamalkannya yang 2, 3, 4 tadi, mengerti tentang nabinya, lalu mengikuti yang disunahkan Nabi, kemudian mengikuti mengerti tentang agamanya, termasuk yang sekarang ini, pasti bisa menjawab. Makanya di dalam Al-Quran orang Islam panjenengan dan saya tidak usah khawatir sedikit pun ketika mati. Ditanya, mengapa? Yuthabbitu wahul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Orang Islam itu diteguhkan jawabnya oleh Allah, ngomongnya jelas di dunia maupun di akhirat. Orang kafir, orang munafik menurut hadis ditanya malaikat tentang 3 hal, apa jawabannya? Sami tunas. Iya, saya pernah mendengar ada orang ngomong gitu. Nah itu kalau sampean itu jadi malaikatnya terus sampean itu bawa palu, orang ditanya gitu, jawabnya gitu, diapakno kira-kira itu. Beda sama orang Islam itu tadi. Nah ini juga begitu, yang sekarang ini panduan buat kita semuanya. Jangan sampai kita sebagai orang yang dianggap mengerti nikmat itu dari Allah, kemudian mengingkarinya. Kata Mujahid tadi bagaimana? Itu tadi omongan begitu. Mestinya bapak saya disuruh diberi rahmat sama Allah, diberi rezeki, alhamdulillah. Akui bapakmu dulu diberi. Menurut surat Al-Ahqaf ayat 15. Wes, ini 1 poin. Saya tidak teruskan ayatnya, enggak ada relevansinya dengan ini. Yang kedua, ini pendapatnya ahli tafsir yang lain lagi. Ya, Aun bin Abdillah yaquluna, kalau orang ngomong gini, sampean kok punya ini, itu kan nikmatnya Allah. Sampean kok bisa beli ini. Kata Aun bin Abdillah, kalau orang itu mengingkari nikmat Allah, saya bisa begini, itu karena apa? Laula fulanun lam yakun kadza wa kadza. Oh, andai kata bukan karena ditolong, enggak ditolong bapak ini, enggak ditolong bapak, enggak iso aku kayak ini. Nah, ayo Pak, Mas tak tanya, kira-kira yang mirip-mirip kayak begitu ada enggak orang ngomong gitu? Tak kasih contoh, santai aja, belum 30 menit ya, kurang 2 menit ya. Tak kasih contoh. Ada anak, ini karangan saya contohnya, ada anak tamatan SMA belum punya pekerjaan. Ngalor ngidul ke sana kemari hanya gitaran saja. Dipanggil sama Pak Haji Dola. Mas, kerja apa? Enggak ada Pak Haji. Oh, masih muda produktif enggak bekerja. Lah ya itu Pak. Itu loh saya punya toko, kamu tunggu kamu. Lah nyewanya, enggak usah nyewa wong kosong biar rame daerah situ. Entah kamu jual bakso, entah kamu jual apa. Anak tadi jual bakso, ngerintis dari 0,5 kilo ya, sampai 1 kilo, 2 kilo terus sampai sukses. Bisa beli ini, bisa beli ini. Hanya dipinjemi saja sama Pak Haji Dola tadi. Tiba-tiba ketemu sama temannya sama-sama SMP yang sudah 10 tahun tidak ketemu. Ngobrol Surabayawan ngomongnya, loh kon kok iso sugih kayak ngini duwe warung, kamu kok bisa kaya gimana? Loh ini gak ditolong Pak Haji Dola, gak iso aku kayak ngini. Ada orang ngomong gitu itu Pak? Jangan-jangan sampean yang ngomong gitu. Temannya tadi tambah keliru ngomongnya. Oh, nek ngono saya tak minta tolong ke Pak Haji Dola, cek iso sugih kaya kon. Nah. Apa ada jaminan setiap orang yang ditolong Pak Haji Dola bisa kaya kayak begitu? Nggak bisa. Masya Allah, ini loh, iman itu kepada Allah sampai di situ. Ini kalau contohnya tadi pekerjaan, orang sakit menjadi sehat juga begitu. Sampeyan kok cepet, katanya sakit. Iya, 4 hari saya. Waduh, dokternya luar biasa. Oh, nek ono keluargaku nek sakit tak njaluk dokter iku wae. Nah. Tak tanya sekarang yang hadir ini.
Kalau dokter itu mendiagnosanya sudah betul, kasih obat dosisnya sudah betul, minum obatnya sudah betul, dietnya sudah betul, apa ada jaminan sehat? Tidak ada toh? Malah cepat mati itu ada itu. Ya. Dokternya gopo. Kok bisa? Ya bisa dok, wong gitu aja kok enggak bisa. Inilah syahadat itu sampai di situ. Maka kata Aun bin Abdillah, laula fulanun lam yakun kadza wa kadza. Andai kata enggak ditolong bapak itu, enggak bisa saya. Ditolong boleh. Sampean mau usaha, membuka warung, buka apa saja, toko dipelajari secara strategis, tempatnya bagus dan sebagainya boleh. Tapi rezeki bukan dari situ. Dari mana? Allah. Coba tak cek ya. Mas, pekerjaan bisa ditiru enggak? Bisa. Rezeki pasti sama? Oh, contohnya kan itu toh. Saya itu jual bakso kayak seperti kamu itu, malah baksomu tak kulak, kok gak payu. Nah, lain. Rezeki beda-beda. Ini loh, maka Ar-Razzaq, 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 Allah yang memberi rezeki itu jangan disepelekan. Sudah lebih 30 menit. Dilanjut? Enggak, nanti sampean masuk kantor terlambat masalahnya. Enggak apa-apa ya? Nah. Saya tambahi satu poin. Ini dikasih contoh. Tapi contohnya itu bukan masalah warisan tadi, bukan masalah harta benda dan pekerjaan, masalah hujan. Tadi saya contohkan yang tidak ada di kitab ini masalah apa? Orang sakit tadi. Nah, hujan ini ada dalilnya, hadis. Ceritanya begini. Nah, ini sebagai perbandingan macam-macam tadi ya. Hadisnya dari Zaid bin Khalid. Dia cerita, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah ala athari sama'in kanat minal laili. Aku pernah sholat subuh bersama Rasulullah, waktu itu Rasulullah sing imami. Tapi tadi malam itu turun hujan. Jadi kalau malam hari itu turun hujan, pagi-pagi sholat di luar, masjidnya tidak seperti sekarang gini, bekas-bekas hujan masih ada. Falamman sarafa minas sholat, ketika selesai sholat, akbala ala nas, Nabi menghadap kepada para jamaah, para sahabat. Nah ini sunnah ditiru sekarang, imamnya setelah sholat menghadap ke sini. Makanya fikihnya orang jadi imam itu, fikih tentang imam harus difahami. Kalau enggak nanti keliru dia. Walaupun tidak membatalkan sholatnya. Saya lanjut, tidak membahas itu. Perhatikan pertanyaannya Rasulullah kepada para sahabat. Nabi menghadap kepada para sahabat, tanya gini, hal tadruna madza qala rabbukum? Para sahabat, sampean tahu tak? Anda tahu tak? Pagi hari ini Allah itu dawuh apa? Bilang apa? Semua para sahabat kompak jawabnya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dari kalimat jawabannya sahabat ini, jenengan dapat ilmu dari hadis ini. Apa? Karena yang ditanya Rasulullah itu, Allah itu bilang apa pada malam pagi hari ini? Pertanyaan itu karena pertanyaan agama, dikembalikan oleh sahabat kepada Nabi. Maksudnya kalau pakai Surabaya, loh, sing dadi Nabi itu saya tak sampeyan, kok ditanyakan saya itu loh. Maknanya sahabat saja tidak satu pun berani mendahului Nabi. Masya Allah. Sahabat itu tidak satu pun berani mendahului Nabi. Orang yang hidup di 2022 jangan ada yang mendahului Nabi kalau itu urusan agama. Ngerti maksud saya? Kalau urusan buat mobil boleh enggak mendahului Nabi? Boleh. Urusan duniawi. Kalau ini agama. Nah, keterangannya Rasulullah ini yang ada hubungannya dengan judul. Asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Perhatikan dawuhnya Nabi. Pagi hari ini hambaku itu kata Allah, berarti hadis qudsi.
Hambaku itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Coba itu ya. Jadi orang Islam ngomong kafir-kafir itu enggak apa-apa, Pak. Ya, memang ada dalilnya kok. Ya. Wa amma man qala mutirna bina bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi. Ini yang mukmin. Adapun orang yang mengatakan kita ini diberi hujan, kan tadi malam hujan tadi ya. Kita ini diberi hujan karena rahmat Allah dan anugerah Allah, berarti orang itu iman kepada aku dan mengingkari sumber hujan itu bintang. Jadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa yang sumber hujan itu. Tapi siapa? Allah. Coba tak selipkan sedikit. Lah kalau yang menurunkan hujan itu Allah, yang bisa menghentikan hujan? Siapa, Pak? Berarti bukan? Wes kelewat beritanya. Nggak bisa. Ya. Wes, yang ini yang kafir, yang ini mukmin. Yang mukmin tadi bilang apa? Kita ini diberi hujan karena rahmat Allah, anugerahnya Allah. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi. Orang itu beriman kepada aku dan mengingkari sumber hujan itu bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Adapun orang yang mengatakan kita ini diberi hujan karena bintang ini, bintang ini. Nah, bukan lagi Allah kan? Bintang dianggap sebagai sumber hujan. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Orang itu adalah tidak beriman kepada saya dan lebih mempercayai sumber hujan itu tadi apa? Bintang. Contoh di hadis itu bintang, contoh karangan saya tadi seorang yang dibantu anak muda tadi, jual bakso tadi, dibantu oleh Pak Haji Dola tadi. Contoh Mujahid tadi mengatakan mengenai warisan. Aun bin Abdillah tadi juga mengatakan begitu. Kalau orang meyakini dari ini, berarti apa? Itu menafikan Allah yang memberikan apa? Rezeki, Allah yang memberikan sehat, Allah yang memberikan selamat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, orang yang bijak dan orang yang baik adalah mengikuti aturan. Aturannya tidak boleh lebih dari 30 menit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.